kan saya nggak tahu ya rumah kalian ya, misalnya. Berapa watt hour, kemudian saya rancang 3 hari. Oke, dapat kan hasilnya? Dapat dong. Nah, kalau 2 hari berapa? Kalau kalau 4 hari berapa? Kalau 5 hari berapa? Ada kan tuh hasilnya. Nah, ini kan bisa dibikin grafik tuh. Oh, meningkat atau oh, menurun gitu kan. Oh, baterainya juga pasti berbeda kan? Kalau 5 jam, kalau 4 jam, kalau 5 jam setengah, 4 jam setengah, 3 jam setengah, berapa totalnya? Pasti otomatis grafiknya, oh, sekian ampere hour. Kalau di sini titiknya di sini sekian ampere hour. Kalau pakai itu segini, sekian ampere hour. Oke, jadi deh. Paper gampang kan? Ini diode proof ini, gampang sekali, mudah. Silakan, tanyakan lagi. Kerjain dulu deh, nanti nanya. Bingung. Kan belum dihitung kan energi rumah kaliannya juga, kecuali rumah kaliannya udah dihitung, boleh. So, kira-kira berapa? Silakan. Oh iya Pak, kalau misalkan yang kemiringan itu gimana Pak maksudnya Pak? Kemiringan gimana? Yang kemiringan atap itu dihitung derajatnya? Iya, dihitung derajatnya. Tapi nanti, jangan sekarang. Nanti kamu pusing. Install dulu VPSys-nya, install dulu VPSol-nya, Homer-nya, install dulu K2B sistemnya, baru bisa. Nanti minggu depan kan bertahap nih, dapetin aja dulu. Nanti kalau udah dapet ini, baru ngitung yang lain. Tenang aja, masih banyak. Oke. Sampai Kirain. UAS loh ujian ini. Tenang aja. Oh, kirain langsung gitu. Oh enggak tuh. Nanti dirimu resign dari mahasiswa. Iya Pak, tadinya mau gitu. Oke, silakan ada lagi yang lain. Pak, kalau tahu energi wattnya itu kayak searching Pak, misalnya kulkas berapa watt gitu, TV berapa watt gitu Pak, atau gimana? Iya, dari nameplate-nya aja. Kulkas kamu yang dipakai berapa watt? Terus dipakainya berapa jam? 24 jam kan? Benar nggak? 24 jam nggak kalau kulkas? Kalau di saya sih nggak pernah dimatiin, kecuali mati lampu. Pak, iya Pak. Terus lampu. Emang lampunya nyala terus itu? Enggak kan? Kalau siang dimatiin berarti 12 jam dong, malam doang. Terus TV berapa watt? Kalau LED mungkin wattnya kecil ya. Tapi kalau yang tabung misalnya lumayan tuh, ya, wattnya gede. Nah itu kalau itu emang dipakai 24 jam. Kalau selama seharian 24 jam dipakai, ya sudah berarti tulis aja 24 jam. Berarti misalnya kalau 100 watt TV-nya berarti berapa? 100 watt kali 24 jam kan gitu. Berarti 240 watt hour energinya yang dipakai. Mubazir sekali ya. Bayar listrik mahal itu pasti. Gimana? Ini baru tugas paling gampang ini. Anak STM sekarang udah ngitung-ngitung yang gini. Masa Dikumpulinnya kapan Pak? Minggu depan. Dikerjain aja dulu, dikerjain dulu. Nah, baru nanti ngomong, Pak, ini dikumpulnya kapan? Itu kan gak dikerja tuh bisa kumpulkan. Kalau saya mau dikumpulkan hari ini jam itu kan gampang lah. Gampang kayaknya bisa lah hari ini ya. Hari inilah biar minggu depan udah Jangan bisa. Pak, tuh Pak, jangan. Sambil ngabuburit lah. Jam 6 kumpulin. Gimana? Jangan Pak tuh. Jangan. Suka nantang-nantang sih ya. Gampang. Emang pakai ngitungnya ini mah soal nomor 1 kali di UAS nanti. Gitu ya. Nggak bakal saya kalau kasih soal itu berurutan ya. Yang nilai yang Anda ini UTS ini masih bagus, ada yang 80 ya, ada yang 76, ada yang 54 gitu ya, UTS ini. Bandingin yang anak TTL 43, 23, 35 nilai-nilainya itu fantastis kan. Karena berurutan, kalau satu salah di atas salah semua. Gitu ya. Jadi mohon maaf aja nih, pasti akan berbeda nanti di UAS ya. Jadi kalau satu ini bisa benerin, ke bawahnya pasti bisa. Tapi kalau salah ya mohon maaf aja. Ya, pasti akan salah juga.
Pak itu bukunya dari mana? Bukunya banyak, ada Do's and Don'ts dari Kementerian SDM, kemudian ada dari Randall Thomas, ada Roger Messenger, ada Sean White, ada lagi banyak, apalagi saya lupa lagi ya. Ada buku saya tuh, semuanya ngebahas itu. Itu jadilah itu, buku itu udah bisa bikin project sebetulnya. Udah bikin project, bisa menentukan baterai, kapasitas. Itu misalnya saya mau bikin gedung nih, saya punya gedung. Jenis gedung saya itu si atapnya sekian derajat ya. Atau saya jenisnya flat roof. Kalau flat roof gimana? Kalau gedung itu bikin gedung sekian misalnya dari teknik sipil. Kalau flat roof gimana? Kalau kalau miring gimana? Itu bisa ditentukan. Oh, sekian modul. Satu modul sekian ini, energi terbangkitannya segini, sistem komponennya segini, pakai baterai segini, sekian ampere. Nah, itu udah bisa langsung. Jadi ujiannya mungkin gitu ya. Suatu gedung pemerintahan misalnya menggunakan payah nawe tangiran hitungnya. Berapa luses baterainya, berapa efisiensi chargingnya, berapa luses dari DC-nya gitu ya. Sistemnya kalau dipasang off grid gimana, kalau dipasang on grid gimana, kalau pakai baterainya jenisnya ini gimana. Nah, itu kan kalau namanya orang proyek kan gitu ya. Bapak mau beli baju nih, kalau saya bajunya adanya yang pertama merek kemeja nih. Kalau kemeja bahannya drill. Ada lagi saya pakai bahannya misalnya ripstroke yang dipakai HME itu ya misalnya. Tapi yang satu pakai jepit sleting, yang satu pakai pakai kancing gitu ya. Terus yang ada dalamnya pakai puring, terus ada yang pendek, panjang, kan gitu orang-orang kontraktor mah. Bener gak? Jadi Bapak mau pesan baju yang bagus kan? Nah, bajunya saya punya pilihan gini, gini, gini. Sama orang proyek di PLTS gitu. Pak, Bapak kalau pakai gable roof, PLTS-nya sekian. Kalau pakai flat roof, Bapak PLTS-nya sekian. Sudut kemiringnya segini, iradiansinya segini, energi yang terbangkitan segini. Untuk beban segini. Ada lagi beban yang selanjutnya. Kalau pakai inverternya ini, basic on grid-nya gini. Nah, itu orang proyek gitu. Sama di jaringan juga. Saya mau jaringan LTE pasang. Oh, BTS-nya segini. Jumlah salurannya segini dan lain sebagainya. Nggak usah diceritain ya, banyak kok. Sama orang-orang kontrak proyek, biar kalian bisa proyek gitu. Biar proyek tuh habisin. Itu. Itu nanti ya proyeknya apa aja ya. Proyeknya apa aja. Ini contoh aja kalau di PLTS. Ini pengalaman saya aja. Oke, silakan. Ada lagi yang ditanyakan? Oh iya Pak, mau nanyain Pak masalah tadi baterai Pak. Kenapa? Kan tadi kata Bapak ada yang umurnya bisa sampai 5 tahun, ada yang sampai 6 bulan misalkan. Nah itu tuh jadi kalau misalkan diaplikasiinnya di baterai HP, jadi idealnya berapa tahun sekali Pak buat ganti baterai? Idealnya berapa tahun sekali ya? Tergantung dari pabrikan lah, mengklaimnya kapan. Kalau baterai VRLA jenis apa, berapa ampere itu 10 tahun ya, berarti 10 tahun meninggalnya gitu ya. Tergantung dari charging-discharging, tergantung dari siklusnya. Kita kan bisa hitung gitu, bisa prediksi ya. Bukan, makanya orang pemeliharaan itu bisa memprediksi. Orang electrical maintenance itu bisa memprediksi. Berdasarkan apa? Dasar mengukur, simulasi, kan gitu ya. Nah, kalau misalnya kalau Pahmi ini jorok, pakai baterainya, cas deui, karek pinuhkennya karek 78% dicas deui. Itu yang 70%-nya tadi, itu mati itunya, selnya. Jadi sisa tinggal berapa? Tinggal 21%. 21%-nya itu yang kita pakai. Makanya 21 itu pakai lowbat deui. Nah, itu jorok makanya. Ya, jadi tergantung user juga. Oke. Kalau PLTS mau nggak mau itu pasti kecil ya. Efisiensinya pasti yang diutamakan adalah efisiensi. Jadi Anda harus lihat dulu kalau merek baterai yang mahal itu price never lies ya. Jadi kalau yang mahal otomatis dia pasti tinggi durability-nya. Durability itu kemampuan dia bertahan hidup ya. Berapa lama long life-nya, berapa lama dia mampu hidupnya.
Walaupun misalnya baterainya siklusnya terus dipakai dicas sama PLTS misalnya. Itu ya. Nah, itu juga tergantung juga. Jadi memang untuk menentukan itu kita nggak bisa prediksi tapi berdasarkan pengukuran kan gitu. Kalau maintenance itu itu menentukan itu mati. Oh ya udah. Kalau mati itu pernah diperbaiki nggak sebelumnya? Nggak pernah ya wayah. Kan udah pernah belajar predictive maintenance, preventive maintenance, corrective maintenance. Pernah sama saya bukan sih? Pemeliharaan di situ. Ya udah. Kalau pusing baca bukunya. Jadi clear Pak cara baca bukunya. Boro-boro baca bukunya. Silakan, ada lagi yang bertanya? Boleh. Halo. Iya Pak. Gimana? Ada kan? Sanggup nanti sebelum buka? Oke, kalau nggak sanggup minggu depan deh. Baru digituin doang, udah ngeper. Jiper si Faisal. Jiper. Apa Pak? Udah, minggu depan lah ya. Sambil nanti minggu depan kita ngitung komponen. Habis ngitung komponen, ngitung lusesnya juga ya. Terus habis hitung kebutuhan komponennya, kita ngitung juga simulasinya. Jadi sudah ada simulasi besok ya, minggu depan tuh sudah bisa simulasi. Silakan diinstal dulu ke Base System yang sudah saya pernah di awal pertama kali pertemuan apa tah pasti pohon dulunya. Pertama kali pertemuan apa? Silakan Anda baca lagi, Anda buka lagi, nah di situ ada. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.